Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Suryati dari BS Regal Hongkong Kowloon. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan selama tahun 2022 ini. Yang pertama, kaki saya sakit sebelah kanan. Apalagi saya ini melayani di bidang tamborin. Itu suatu pergumulan yang luar biasa bagi saya. Karena kalau ada gerakan duduk langsung berdiri, ada gerakan melompat, ada gerakan memutar, itu luar biasa. Saya merasa khawatir, merasa takut gimana kalau nanti saya jatuh seperti itu. Terus bos saya juga mengatakan, Yati, apakah kamu mau tetap pelayanan di tamborin? Kaki kamu kan sakit, kayak gitu. Saya juga berpikir kayak gitu ya, karena bos saya udah bilang seperti itu. Namun saya juga tanya sama teman-teman saya, gimana ya sebaiknya kaki saya sakit, apakah saya tetap melayani atau gimana. Terus ada yang menyarankan sebaiknya Mbak Sri ke dokter dulu, diperiksakan, siapa tahu nanti pengapuran. Terus ada yang bilang Mbak Sri seharusnya berdoa dulu, minta tuntunan sama Tuhan, apakah tetap melayani atau enggak, karena di sini kita tidak tahu, kayak gitu kan. Itulah menjadi pergumulan saya dalam melayani tamborin. Terus di bulan Desember minggu terakhir, waktu itu Pastor Davis habis khotbah mengatakan, yuk siapa yang mau didoakan silahkan maju ke depan, kayak gitu. Biasanya kalau ada doa pengurapan gitu kan jemaat dulu kayak gitu. Namun saya nggak tahu, tiba-tiba saya langsung maju ke depan lebih dulu kayak gitu. Saya di situ saya nangis, saya minta ampun sama Tuhan karena saya merencanakan untuk keluar dari tamborin. Padahal itu talenta yang Tuhan telah berikan kepada saya. Dan puji Tuhan, waktu doa pengurapan Pastor Davis juga mendoakan saya, biarlah rohmu terus menyala-nyala dan layani Tuhan. Itulah menjadi peneguhan bagi saya kalau saya tetap untuk maju di bidang tamborin ini. Puji Tuhan, minggu depannya saya melayani tamborin, saya tidak merasakan sakit, dan sampai sekarang saya diberikan kesembuhan pagi sama Tuhan. Itulah kebaikan yang pertama Tuhan nyatakan di tahun baru ini. Yang kedua, waktu itu anak saya yang nomor 2 tiba-tiba WA saya, Bu, apakah waktu kecil dulu saya udah dibaptis kayak gitu, saya mau baptis dewasa Bu, karena aku udah besar kayak gitu. Padahal beberapa tahun selama ini saya itu menyuruh Mas ke gereja ya, Mas ibadah, dia tuh selalu tidak mau. Tapi karena zaman Roh Kudus, anak saya tiba-tiba mau dibaptis kayak gitu. Ya, ini saya itu suatu hadiah yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan keluarga saya. Saya percaya satu orang bertobat, semua keluarga akan diselamatkan. Saya percaya suami, anak-anak yang saya yang lain, menantu saya juga akan kembali kepada Tuhan. Itu kerinduan saya kayak gitu. Yang ketiga, kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan, waktu itu tanggal 13 Februari saya vaksin yang ketiga. Saya merasakan sakit kepala, merasakan demam, tangan saya sebelah kiri yang waktu itu divaksin itu serasa sakit banget kayak gitu. Saya menangis semalaman, saya nggak bisa tidur. Namun pada hari Senin pagi ada doa fajar di tempatnya Pak Elias kayak gitu. Saya mengikuti doa fajar itu sambil bersandar di tembok kayak gitu, karena saya merasakan sakit tapi saya ingin mencari Tuhan. Nah, waktu itu Pak Elias bilang, siapa yang sakit pasti Tuhan sembuhkan. Pak Elias mendoakan bagi saudara-saudara yang sakit kayak gitu, meskipun nama saya tidak disebut, namun saya percaya doa itu juga bukan saya kayak gitu. Waktu Pak Elias berdoa itu saya merasakan adalah aliran masuk di dalam tubuh saya, serasa sejuk banget. Selesai berdoa, saya angkat tangan saya pegang badan saya tidak merasakan sakit lagi, tidak merasakan sakit kepala lagi. Itulah mukjizat yang Tuhan langsung nyatakan bagi saya waktu itu. Biarlah setiap kita terus mempunyai iman yang teguh, iman yang kuat di dalam Tuhan. Bersama Tuhan kita pasti bisa melewati semuanya. Tuhan Yesus